Ada banyak contoh-contoh yang telah kita dengar. Jadi kita bersyukur saudara yang kasih, ya, karena ada kesempatan bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan yang baik. Kalau kita masih bernafas saat ini, itu bukan karena kebetulan, tetapi itu karena kesempatan. Ya. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup saat ini, ya, itu bukan karena kebetulan. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di tahun 2021 ini, itu bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan berikan kesempatan, ya, untuk menjadikan diri kita, ya, menjadi berarti. Hidup kita hidup yang berarti, ya. Jadi tidak peduli bagaimana kelamnya kehidupan kita di masa lalu, tetapi kalau kita jadikan hidup kita pada saat ini, ya, berarti untuk Tuhan, berarti untuk lingkungan, maka yakin dan percaya saudara, murka Tuhan itu akan berubah menjadi kasih sayang bagi kita semua. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, itu sekilas, ya, firman Tuhan minggu yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema, ya, hidup yang beraturan. Hidup yang beraturan. Ya. Nah, saudara yang kekasih, segala sesuatu ada aturannya. Ya. Ada aturannya. Supaya apa? Supaya tertib, supaya tenang, supaya aman, supaya damai, supaya sejahtera. Amin. Nah, saudara yang kasih, segala aturan itu harus kita lakukan. Kita tidak bisa, ya, semau-maunya menjalani hidup. Tahukah saudara, ya, bahwa ketika di jalan raya saling serobot, ya, kendaraan-kendaraan saling, ya, menyalip saudaraku, disitulah kadang terjadi banyak kecelakaan. Karena apa? Ya, tidak mengikuti peraturan. Benar saudara? Iya. Di jalan raya ada aturannya. Ya, kalau kita jalur kiri, ya, kita jalur kiri, ikuti terus jalurnya. Ya, jangan suka, ya, menyelip. Kecuali saudara yang kasih, ya, kita menyalip, ya, lihat dulu. Ya, jangan asal serobot, kan begitu. Akhirnya nanti kita yang kena celaka. Begitu. Nah, parkir pun begitu juga saudara. Ya. Coba, kalau kita memarkir sembarangan kendaraan kita di mana-mana, nah kita lihat di kota-kota besar itu, ya, ada Pamung Praja, ya, dianggapnya lah ke kantor Pamung Praja. Ya, kendaraan-kendaraan itu saudara yang kekasih. Kenapa? Karena dia memarkir sembarangan. Karena ada tempat parkir, ya, susun bagus, rapi, maka tidak akan kena kena kasus, ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, semua ada aturannya. Semua ada aturannya. Kita pangkas saja ke saudara, pangkas supaya rapi kepala kita. Sering saya katakan ada aturannya, harus diatur-atur oleh sang tukang pangkas. Kalau mau bagus, kalau mau indah, semua harus kita ikuti itu saudara. Supaya apa? Supaya hasilnya bagus. Kan begitu. Supaya hasilnya bagus. Jadi hidup ini harus ada aturannya. Kan begitu, ya. Nah, main musik juga dengan pembawa pujian harus ada aturannya. Ya, jangan beda musik, beda pujian. Gitu. Nah, karena apa saudara? Semua ada aturan. Ya. Jadi saudara yang kekasih, begitulah dalam hidup ini. Hidup kita juga harus ada aturan. Kalau tidak pakai aturan, maka tidak rapi, ya, maka tidak, ya, bagus hasilnya. Kita baca firman Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam 1 Korintus pasal 14
ayat 33 bunyinya, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat 33 dari 1 Korintus pasal 14, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ayat 40 dari 1 Korintus pasal 14, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Allah menghendaki keteraturan supaya tercipta damai dan sejahtera, sehingga tidak jadi kacau. Nah, hidup ini juga harus beraturan. Segala apa yang kita kerjakan harus beraturan. Segala apa yang kita lakukan, segala sesuatu apa yang kita lakukan harus beraturan. Pakaian kita juga harus beraturan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan harus mahal, tetapi sopan, tepat. Haleluya. Mahal pun kalau tidak sopan, kalau tidak pas, kalau tidak tepat bagi kita, ya, tidak menarik. Haleluya. Rambut pun kita begitu, karena rambut kita lain dengan rambut orang duniawi. Ya. Kita harus sopan dan teratur, tidak sembarangan. Pekerjaan kita pun seperti itu. Apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita perbuat, teratur. Teratur, saudara. Andaikan kita menaruh barang di depan pintu, udah kita tahu bahwa itu pintu, ya, lalu kita letakkan di situ barang yang tajam, apa yang akan terjadi? Bisa kena kaki orang dan menjadi luka. Kan begitu ya. Itu namanya pekerjaan yang tidak beraturan. Letakkanlah barang di tempatnya. Jangan diletakkan sembarangan. Seperti itu. Jadi di dalam hidup kita ini juga harus ada aturan segala sesuatu. Jangan kita melakukan pekerjaan sembrono, asal-asalan. Mau baca firman Tuhan pun seperti itu. Jangan asal comot, sehingga nanti kita salah tafsir. Nah, mengapa ada ayat seperti ini? Allah menghendaki. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Yang Allah kehendaki adalah berjalan dengan teratur. Secara segala sesuatu harus terlaksana dengan teratur. Dia tidak ingin kacau. Mengapa? Sebenarnya ini jemaat Korintus ini, saudara yang kasih, adalah jemaat yang baik, yang bagus. Memiliki sesuatu anugerah yang khusus dan spesial yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka memiliki berbagai karunia, bisa berbahasa roh, ada keberanian bersaksi. Tetapi saudaraku yang kasih, mereka tidak mengikuti peraturan. Bahkan kadang ada saling menggurui, saling mendahului, kan begitu. Nah, oleh itulah Rasul Paulus mengatakan, Allah menghendaki sesuatu damai dan sejahtera, keteraturan, bukan kekacauan. Jadi saudaraku yang kasih, pada hari ini kita diajarkan supaya kita melakukan apapun yang kita lakukan tertib, teratur. Dan teratur itu ada aturannya, ada batas-batasnya. Haleluya. Ada batas-batasnya. Apa yang harus kita perbuat? Jemaat ada batas-batasnya. Suami ada batas-batasnya. Istri ada batas-batasnya yang bisa dilakukannya.
bukan sembarangan harus memborong semua, tidak. Punya bagian masing-masing. Supaya apa? Teratur. Haleluya. Begitu, supaya teratur. Nah, jadi tadi kita sudah diingatkan bahwa rambut kita saja, saudara, perlu diatur, perlu dipegang supaya apa? Rapi hasilnya. Rapi hasilnya, indah hasilnya. Haleluya. Satu Raja-Raja 10 ayat 5. Tolong dibaca, saudaraku. Satu Raja-Raja 10 ayat 5. Sudah ada yang dapat? Satu Raja-Raja 10 ayat 5. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ya. Nah, Satu Raja-Raja 10 ayat 5 menjelaskan bahwa makanan di rumahnya, pakaian para pegawainya, cara duduk mereka, semuanya teratur sehingga membuat tercengang siapa? Ratu negeri Seba. Melihat itu istana Salomo, teratur, tercengang. Jadi begitu juga saudaraku yang kasih, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, kita pikirkan dulu. Jangan gara-gara yang kita sudah ciptakan itu membuat orang merasa tidak senang, membuat orang merasa bosan melihatnya. Haleluya. Itu maka harus teratur susunannya. Nah, minggu yang lewat sudah saya katakan saudara, sebagai pelayan-pelayan di depan juga harus teratur. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu harus bertanggung jawab, merasa berbeban, merasa rindu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya tadi sudah katakan di minggu yang lalu khotbah firman Tuhan bahwa hidup yang berarti itu adalah melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Begitu. Jadi saudaraku yang kasih, itulah yang membuat kita bisa mengalami kasih sayang Tuhan. Jadi jangan kita asal-asalan apa yang mau kita kerjakan, apalagi hamba Tuhan itu jangan banyakan menghayal. Jangan banyakan termenung, kan begitu ya. Jangan banyakan apa namanya kurang semangat begitu ya. Nah, harus semangat, harus punya kerinduan. Saya harus mau menjadikan pekerjaan Tuhan ini bagus, gitu. Jadi inilah saudara yang kasih kerinduan kita. Jadi hidup kita ini harus beraturan, harus beraturan dalam segala apa yang kita kerjakan, dalam segala apa yang kita lakukan harus beraturan, harus selalu tepat, pas apa yang kita lakukan. Kita harus pikirkan, kalau nanti aku jadikan ini seperti ini, bagaimana jadinya? Kalau nanti saya begini sih, saya buat rambut saya, bagaimana nanti jadinya? Kan begitu. Nah, semua harus kita pikirkan. Nah, saya sudah pernah sampaikan kepada kita bahwa
setiap yang hadir di dalam ibadah atau dalam pertemuan-pertemuan itu ya, mempunyai sesuatu pandangan yang berbeda-beda. Ada yang suka melihat yang indah-indah. Haleluya. Ada yang suka melihat yang indah-indah. Kalau tidak indah, dia merasa bosan, jemu. Kan begitu ya. Nah, ada yang suka mendengar yang lembut. Perasaan ibu-ibu dan pemuda-pemuda saja beda. Ada pemuda-pemuda dia suka lagu kocak. Kan begitu ya. Kalau ibu-ibu dia suka lagu kidung. Tahu saudara? Beda. Ya, beda. Kidung rohani. Kenapa ada gereja yang hanya kidung rohani aja? Nah, coba lihat gereja mereka itu. Pemuda-pemuda nggak begitu suka di sana. Karena apa? Mereka seperti itu saja. Mereka suka. Nah, tahulah kalau orang-orang Tuhan berdoa, ya merenung, ya menangis, kan begitu. Bagus juga, bagus. Kalau pemuda-pemuda, oke biar ya lagu-lagu apa namanya Semarang, ya. Haleluya saudara. Mau lompat-lompat. Kalau orang-orang tua kan nggak begitu suka seperti itu. Dia merasa kaku rasanya. Jadi kita harus berpikirkan. Nah, ada yang dominannya juga, ada yang perasaan. Dia suka merasakan kenyamanan, suasana. Dia duduk tenang. Dia mau beribadah itu, maunya jangan ada yang mengganggu. Nah begitu. Jadi harus kita pikirkan semua itu. Dia melihat semuanya. Oh, cara bunganya di mana diletakkan, cara bunganya apakah imbang besarnya atau kecil, udah diaturkah? Ini orang-orang yang dominan mata, ya. Dia melihat seperti itu. Satu aja rambut yang kayak gelar aja bicara. Saja pe adila mo cocok pemandangan seakan terganggu na. Malin de bajermai bagai. Aku saja pe bagai. Misku ida bagi lekap pase. Ampar-ampar je barang-barangnya lekap kapas. Jadi teratur ya rapi. Enam serba saya tercengang. Ratu negeri Seba melihat Istana Salomo, segala sesuatu, tempat dia, letaknya, cara duduk mereka, meja-meja di makan-makanan di mejanya, pakaian, cara mereka berpakaian, cara mereka duduk. Minggu semalam saya katakan cara mereka melayani ke depan, kan begitu, cara melayani. Bukan soal hebatnya kita, datang dari sekolah kita mana kita, atau datang dari sekolah teologi yang mana kita, tetapi ya orang yang kreatif itu yang berhasil. Haleluya. Nah, kita tunjukkan kreativitas kita itu. Orang yang kreatif itu saudaraku bukan harus dia ya memang dilah dari band dari mana pun saudara yang kasih. Ada yang pemain musik yang ngaku datang dari band mana, ada tukang bengkel saudaraku, bukan dia datang dari otomotif, bukan dari STM, dari apa saudaraku, tetapi dia bisa kreatif, teliti, sehingga ada daya tarik tersendiri. Haleluya. Ada hamba-hamba Tuhan yang otodidak, saudara, sama seperti saya, belajar sendiri, beradaptasi dengan situasi dalam pelayanan. Haleluya saudara. Saya tidak datang dari teologi, tetapi saya menyampaikan firman Tuhan sebagaimana saya bisa, dan saya sesuaikan kemampuan saya. Haleluya. Begitu. Tetapi saya usahakan setidak-tidaknya rapi, dapat dipahami, dapat didengar, dapat diingat. Kalau saya di sini memakai bahasa Ibrani, saudara kasih, saudara pasti
Ya, bingung kan karena memang di sini bukan tempatnya. Jadi inilah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, bahwa Allah menghendaki keteraturan. Dia tidak menghendaki kekacauan. Dia menghendaki terjadinya damai dan sejahtera dalam segala hal apa yang kita lakukan. Ada damai, ada sejahtera, ada kesopan, ada keteraturan. Bukan sembarangan. Ayat terakhir tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 40 ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, sopan. Nah, pelayan-pelayan Tuhan juga sopan. Kalau nampak agak orang tua, sapa bapak, ya, ibu, tante, om, kan begitu ya. Ada saudaraku yang kasih orang-orang yang berlagak sok. Ya, dia sudah tahu yang dihadapinya itu orang tua, malah berani dan menyebut nama. Akan itu saudaraku yang kasih. Ini yang tidak sopan. Ya. Jadi harus ada sopan. Itulah yang disebut adat sebenarnya. Kesopanan itu. Nah, teratur. Ya. Sejalan ini sopan dan teratur. Dalam tata bahasanya, dalam dia berkata-kata sopan, tidak menyinggung, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan juga apa yang dia kerjakan dan lakukan teratur. Ya. Nah, jangan suka memanggil, hei, kan begitu ya saudara. Panggillah. Kalau dia agak tua daripada kita panggil dia. Kalau dia tingkat kakak-kakak kita panggil dia kakak, abang, kan begitu. Nah, begitu saudara. Jadi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah renungan firman Tuhan kepada kita buat hari ini. Tuhan yang memberkati.